Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Kita sering melihat orang-orang yang berdoa, mereka mengangkat kedua tangannya dan menghadapkan telapak tangannya ke arah langit. Namun di satu waktu mereka terkadang juga membalik tangannya. Sehingga yang menghadap ke langit ini adalah punggung tangannya, teman-teman. Nah, praktek yang semacam ini terkadang mereka lakukan pada saat melakukan kunut di dalam sholat. Nah, apakah hal yang semacam ini boleh ataukah tidak? Kemudian adakah dalilnya? Ini kita bahas, teman-teman. Pertama, saya membawa kitab Hasyatul Bajuri pada jilid 1 Shahifah 163 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu raf'u yadayhi fil kunutih, dan dianjurkan, disunnahkan mengangkat kedua tangan pada saat kunut. Wa yaj'alu batnahuma di jihati sama inda talabih tahsilil khairi, dan menjadikan perut telapak tangan menghadap ke langit ketika kita meminta kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita kunut membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Nah, telapak tangan kita ini menghadap ke langit. Lalu wa dhahrahuma laha inda talabi raf'i syarrih, dan menghadapkan punggung tangan ke arah langit ketika kita meminta supaya terhindar dari keburukan-keburukan. Makanya pada saat sampai pada redaksi wakini syarroma kodoid, tangan kita dibalik sehingga punggung tangan ini menghadap ke langit dan telapak tangan menghadap ke tanah. Itu ketika kita minta supaya terhindar dari keburukan. Wahakada sairul adiyatih, dan cara ini juga berlaku untuk semua doa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, meminta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menghadapkan telapak tangan ke langit. Anjurannya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ketika kita meminta kepada Allah supaya terhindar dari keburukan, maka telapak tangan diarahkan atau dihadapkan ke tanah seperti ini. Nah, itu. Lalu kemudian adakah dasarnya? Nah, di sini saya membawa kitab Syarah Sahih Muslim pada jilid 6 Shahifah 442 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdu bin Humaidin, haddatsana Al-Hasan bin Musa, haddatsana Hammad bin Salamah, an Thabit an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta hujan kepada Allah, fa asyara bi dhahri kaffahi ila sama. Baginda Nabi memberikan isyarat dengan punggung telapak tangannya ila sama'i, ke langit. Jadi ketika beliau meminta doa pada saat ketika beliau berdoa pada saat meminta hujan, beliau menghadapkan punggung tangan ini ke langit. Jadi seperti ini, teman-teman. Lalu ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi, disebutkan qala jama'atun min ashabina, golongan ulama ashab kami, wa ghairihim, dan yang lain, as-sunnatu fi kulli du'ain li raf'i bala'in. Jadi yang sunnah pada setiap doa agar terhindar dari bala ataupun ujian-ujian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kal qahti, seperti paceklik, kemarau panjang, wa nahwihi, dan yang lain, ayyar fa'ayadaihi, jadi mengangkat kedua tangan, wa yaj'alah dhahra kaffaihi ila sama, dan menjadikan punggung kedua tangan menghadap ke langit. Jadi ketika kita minta supaya ujian, supaya musibah yang menimpa kita itu diangkat oleh Allah, maka telapak tangan kita itu menghadap ke tanah dan punggung tangan ini menghadap ke langit, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian wa idza da'a li su'ali syai'in wa tahsilihi, ketika kita berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu, meminta kebaikan-kebaikan, ja'alah batna kaffahi ila sama,
Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kedua telapak tangannya menghadap ke langit. Jadi ketika beliau baginda Nabi meminta hal-hal yang baik, kedua telapak tangannya itu dihadapkan ke langit. Lalu wah ihtaju bihadal hadits. Jadi para ulama menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Ketika kita meminta kepada Allah, meminta yang baik-baik, maka telapak tangan kita menghadap ke langit. Ketika kita meminta kepada Allah supaya terhindar dari keburukan-keburukan atau supaya musibah-musibah yang menimpa diangkat oleh Allah, maka punggung tangan ini dihadapkan ke langit, telapak tangan menghadap ke tanah. Kemudian dalam tafsir Fathul Qadir pada jilid 2, Sohifah 505 disebutkan, An Jabir bin Abdullah qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah dia berkata, Su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba. Baginda Nabi pernah ditanya tentang firman Allah yang berupa wa yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi maksud wa yad'unana raghaban wa rahaba itu seperti apa? Lalu baginda Nabi menjawab, qala raghaban kada wa rahaban kada wa basatoh kafaihi. Yang dimaksud raghaban adalah berdoa raghaban seperti ini, kemudian yang rahaban seperti ini, dan baginda Nabi membuka kedua telapak tangannya, yakni ja'ala dhahrahuma lil ardi firraubati, ketika meminta kebaikan-kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, maka punggung telapak tangan ini dihadapkan ke tanah, teman-teman. Punggung telapak tangan menghadap ke tanah. Jadi yang menghadap ke langit adalah perut telapak tangan. Ini ketika kita meminta sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik. Wa aksahu fir rohbatih, dan sebaliknya ketika kita meminta supaya terhindar dari keburukan, maka punggung tangan ini dihadapkan ke langit, kemudian telapak tangan menghadap ke tanah. Nah itu teman-teman ya dalil-dalilnya. Jadi satu dalam kitab Hasyiatul Bajuri, yang kedua dalam syarah Sahih Muslim, kemudian yang ketiga dalam tafsir Fathul Qadir. Nah itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.